Perlindungan Merpaung dalam setengah isi setengah kosong. Seorang staf muda bagian promosi produk pakaian dalam wanita diminta oleh pimpinannya untuk melakukan survei pasar di lokasi suku pedalaman. Hal itu dilakukan untuk melihat kemungkinan ekspansi pasar di sana. Hari pertama berada di lokasi membuatnya frustasi karena melihat hampir semua wanita suku pedalaman ini tidak menggunakan pakaian, apalagi pakaian dalam. Tidak mungkin melakukan ekspansi ke tempat ini, katanya mantap. Lalu ia pun pulang ke kantor pusatnya. Si pimpinan tidak percaya dan mengirim staf muda lainnya untuk mencari pendapat kedua. Begitu tiba di lokasi, si staf muda yang kedua ini langsung terperangah menyaksikan banyak wanita suku pedalaman yang tidak menggunakan pakaian dalam. Ini kesempatan emas. Justru melalui ekspansi pasar membuat mereka semakin beradab, sergahnya dengan penuh optimis. Ia pun segera menghubungi kantor pusatnya, menginformasikan bahwa ada ladang baru yang harus digarap. Ini dua orang yang berbeda, namun dari latar belakang perusahaan yang sama, melihat situasi yang sama, namun memiliki cara pandang yang berbeda. Satu optimis dan yang lainnya pesimis. Perubahan situasi pasar dan lingkungan bisnis membuat setiap individu meresponi dengan cara yang berbeda pula. Satu ilustrasi dalam pelatihan motivasi yang lazim sering dilakukan adalah dengan mengambil sebuah gelas yang setengahnya berisi air. Setiap orang diminta mengatakan apa yang dilihatnya. Sebagian mengatakan gelas itu setengah kosong, dan sebagian lagi melihat gelas tersebut setengah masih berisi. Dilihat dari kebenaran berdasarkan fakta, kedua jawaban tersebut benar. Di balik itu semua, yang menarik adalah cara pandangnya. Coba kita perhatikan dengan seksama. Mereka yang mengatakan gelas tersebut setengah kosong mengilustrasikan bahwa cara pandang yang pesimis. Sedangkan yang melihat gelas tersebut setengah masih ada isinya, bahkan dengan semangat mengatakan masih ada setengah lagi, Pak. Mengilustrasikan cara pandang yang positif atau optimis. Ilustrasi ini dapat kita rasakan sebagai contoh ketika ada di antara kita yang bekerja di kantor. Ketika pulang pukul 16 WITA dan jam kerja menunjukkan pukul 15.45 dan kita diminta melakukan pekerjaan tertentu, sebahagian orang dapat saja mengatakan, tanggunglah, besok saja, sebentar lagi pulang. Sebagian lagi justru mengatakan, sebaliknya, mari saya kerjakan mumpung masih ada waktu 15 menit lagi. Besok kita punya pekerjaan yang lain. Waktunya sama, namun cara kita memandang untuk bersikap terhadap waktu yang tersisa 15 menit tersebut tentu berbeda-beda. Di dalam kehidupan ini, kita pasti memiliki warna kehidupan dalam macam hal. Bagaimana gelas keluarga kita saat ini? Tentu, dalam kehidupan, hubungan antara pegawai pun demikian. Cara kita memandang orang lain akan sangat mempengaruhi bagaimana hubungan kita dengan orang tersebut selanjutnya. Ada saja orang yang berkutat pada sisi negatif orang lain dibandingkan potensi yang masih dimilikinya. Masih ada juga segelintir orang yang lebih suka menceritakan gelas kosong orang lain daripada gelas isi dirinya. Para ahli mengatakan bahwa cara pandang ini sangat besar dipengaruhi oleh apa yang masuk dalam pikiran, baik itu melalui media, bacaan, tontonan, maupun hasil perbincangan dengan orang lain, juga sistem pola asuh di rumah. Menariknya lagi, cara pandang ini tidak ada hubungannya dengan gelar yang disandang, pangkat jabatan, serta kekayaan seseorang. Semua hal ini semata-mata tergantung pada kualitas mental seseorang. Lalu bagaimana kelas keluarga kita saat ini? Bagaimana gelas perjalanan karir kita selama ini? Bagaimanapun gelas kondisi tarbiyah kita hari ini, bagaimana gelas perkembangan dakwah kita hari ini? Semua tentu tidak ada yang penuh dan pasti ada bagian-bagian yang kosong. Satu langkah yang penting untuk melaluinya adalah dengan
Efektifkan sisi kehidupan kita dengan memaknai pada sisi yang masih terisi. Melalui pemaknaan yang demikian, kita akan mampu berbuat kreatif dan berbuat banyak bagi keluarga, bagi dakwah, bagi masyarakat. Semoga kita tetap semangat. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan dengan segenap kemampuan, dengan cara apapun, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, sampai Anda sudah tidak mampu lagi melakukannya. Semangat, kita terus mencoba.